Kenapa pengen ikut PSAT? Ada yang bilang nih, alah Mas Dodi tuh pengen nyari masa ini. Saya jawab dulu ya, sebelum Mas Dodi jawab ya. Sebenarnya Mas Dodi itu nggak perlu cari masa loh. Pengikut dia itu udah banyak. Yang pertama, pengen sehat, Mas. Pengen sehat. Nah, kenapa alasan Mas Dodi bilang mau sehat? Emangnya Mas Dodi sakit? Ya, saya tuh umur 29 tahun. 2014-an lah. Terus saya tuh terserang penyakit jantung koroner. Salah nggak sih gitu? Orang sakit pengen ikut PSAT gitu. Enggak Mas, sebenarnya PSAT ini semua kalangan tuh boleh ikut ya. Halo guys. Halo guys, saya Dodit Mulyanto. Jangan lupa subscribe channel Denny WW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi sama Mas Dodit stand up comedy. Nama lengkap siapa sih Mas? Saya Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto. Asalnya di mana? Saya dari Blitar, terus tinggal di Surabaya, tinggal di Jakarta, tinggal di Mojokerto. Banyak yang berarti ya tempat tinggal ya? Alhamdulillah 5. Alhamdulillah 5 dan akan nambah lagi. Amin. Nah, jadi sebenarnya kita ini sudah lama schedule-nya pengen bertemu Mas ya? Iya. Jadi dari sebelum PPKM ya Mas. Sebelum PPKM sampai ke PPKM. Sampai PPKM sampai PPKM kelar. Jadi mungkin kata orang Mas ini ngontenin Mas Dodit karena Mas Dodit jadi siswa PSAT. Enggak. Jauh sebelum ini kita memang sudah ada rencana mau bertemu Mas ya, mau silaturahmi. Dan kebetulan sekarang beliau jadi siswa PSAT. Saya pengen jadi siswa itu karena lihat Mas Denny gitu, sehat ya. Atletis gitu, kayak lincah banget gitu. Enggak atletis lagi saya Mas. Udah punya anak mulai sama kayak Mas Dodit juga nih. Ya tapi pokoknya enak lah jadi ketika sudah menjadi warga ya Mas, warga PSAT. Berarti sebelumnya nggak enak ya? Iya, nggak enak. Jadi siswa tuh nggak enak ya Mas. Serba salah. Tempatnya salah siswa itu Mas. Iya. Apalagi ketika tes itu jadi yang dicari itu kesalahan. Ya tapi ketika dibalik semua itu semua akan indah. Nah yang saya pengen tanya ini Mas, Dodit kan baru nih menjadi siswa ya. Kita melihat uploadan Mas Wardi dan saya baru tahu itu loh. Baru tahu Mas Dodit jadi siswa. Pelatihnya siapa ini? Mas Wardi. Mas Wardi ya. Jadi Mas Wardi langsung yang pegang Mas Dodit. Kenapa pengen ikut PSAT? Ada yang bilang nih, alah Mas Dodit tuh pengen nyari masa ini. Iya. Saya jawab dulu ya sebelum Mas Dodit jawab ya. Sebenarnya Mas Dodit itu nggak perlu cari masa loh. Pengikut dia itu udah banyak ya. Sebelum dia ikut siswa PSAT, pengikut dia jauh lebih banyak daripada saya. Separuhnya aja saya enggak nih pengikut dari media sosial manapun. Jadi kalau bilang dia cari masa, kayak enggak deh. Tapi alasan Mas Dodit ikut PSAT apa nih? Saya pengen yang pertama pengen sehat Mas. Pengen sehat, siap. Salah nggak sih? Itu kan jawaban pribadi. Nggak ada bersalah ya. Ada yang salah jawaban pribadi. Terus kedua tuh saya pengen ngerti itu kan kayak warisan budaya pendahulu ya, orang-orang lama ya. Keren. Jadi pengen tahu terus ini apa sih gitu, pengen melestarikan juga ya. Melestarikan kayak kelihatan saya kayak muluk banget karena banget itu udah banyak gitu. Itu pasti lestari lah. Saya pengen melestarikan juga, terus pengen apa ya? Mencari saudara dalam arti lebih luas gitu. Karena kita tahu lah ya, di PSAT itu persaudaraannya kuat banget. Apalagi Mas Dodit ini dari Surabaya ya, dari Jawa Timur ya Mas ya. Jawa Timur yang dimana Jawa Timur itu tempatnya kampung pesilat. Betul. Ya, teman-teman pasti banyak nih. Teman-teman banyak. Terus saya lihat teman-teman saya kok sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Nah, kenapa alasan Mas Dodit bilang mau sehat? Emangnya Mas Dodit sakit? Ya, saya tuh tahun 2000 umur 29 tahun. 2014-an lah. Terus saya tuh terserang penyakit jantung koroner. Oh, gitu. Itu penyakit orang kaya ya itu. Jadi terserang meninggal gitu. Jadi saya ini kebetulan penyintas. Jadi saya yang bisa bertahan. Terus ini saya itu rekam medis saya ini panjang banget Mas Denny.
saya sama dokter tidak diperbolehkan olahraga berat. Oh gitu, jadi olahraga ringan aja. Iya, ringan, harus jalan-jalan, tapi kan saya pengen pelan-pelan mencoba menjadi manusia normal. Sebenarnya tubuh saya ini kelihatannya normal, tapi sebenarnya lemah banget saya ini. Sama kayak saya sih, Mas. Mungkin orang ngelihat saya ini kayak, ya karena Nggak saya kan sama dong. saya punya cedera nih. Mungkin orang ngelihat saya kayak di video tuh masih bisa nendang kan. Cuman jauh di belakang itu saya tuh rapuh banget ini. Jadi Hatinya. bukan hatinya apa ya. Fisiknya. Fisiknya rapuh sebenarnya. Ya cuman ya tetap harus kelihatan tegap dong kalau depan kamera Mas ya. Betul. Siapapun bisa keluar loh depan kamera. Saya kuat banget. Kan, aduh, udah Mas. Tapi saya tuh bingung nih, mau sedih atau ketawa Mas tadi bilang sakitnya orang kaya gitu. Iya, bahaya Mas. Saya itu terserang itu, terus masuk rumah sakit itu tidak 16 hari, langsung 16 hari. Itu saya dapat suntikan pertama untuk menghidupkan jantung itu, satu suntikan tuh 5 juta. Wah. Satu suntik, dan itu diberikan, Kan udah jadi artis? kebetulan sudah. Sudah. Dulu waktu Jadi udah ada biaya banyak lah. ada, Ya? waktu miskin penyakitnya paling gatel-gatel, mencret. Berarti itu ketemunya pas jadi kaya ya? Iya. Jadi kaya. Enggak, belum kaya, mulai punya penghasilan gitu. Terus kok penyakitnya kok meningkat gitu. Memang saya ditakdirkan untuk jadi biasa-biasa aja, jangan sombong mungkin gitu ya. Jadi dulu tuh aduh, Mungkin apa ya Mas ya? Tapi yakinlah ada hikmahnya sih ya. balik. Penyakitnya itu waktu susah itu gabakan, tau nggak gabakan? Apa kan? Gatal-gatal di Oh gitu. punggung. Iya. Pilek, Nggak mandi ya, Pak? mental. Ya kalau mandi sih Saya ya. lambat mandi semalam gatel-gatel juga loh soalnya. Iya, iya. Paling kalau mandi saya rajin ya. Rajin ya. 2 hari 1 kali. Enggak. Terus mandi terus saya. Meskipun bentuk saya kayak nggak mandi ya. Jadi Mas Wardi pelatihnya langsung nih ya. Ya, Mas Wati yang Tapi jangan heran Mas ya ketika ada komentar yang pro kontra, misalnya ketika Mas Wardi post itu takut nggak sih Mas? kaget kayak, Kaget. oh, kaget. Terus kagetnya kayak, duh, salah nggak sih gitu. Orang sakit pengen ikut PSHT gitu. Enggak Mas, sebenarnya PSHT ini semua kalangan tuh boleh ikut ya, baik yang sehat maupun nggak sehat ya. Yang nggak sehat kita latih nih. Nah sebagai pelatih juga nih, penonton juga harus tahu sebagai pelatih kita juga harus bisa menyesuaikan nih ketika misalkan ada yang sakit, nggak kita samakan porsinya sama orang yang normal Mas. Jadi kadang pelatih, setiap pelatih, bukan kadang ya, memang harus setiap pelatih ketika latihan nanya ada yang sakit deh. Nah pasti kayak gitu Mas. Jadi ketika yang sakit itu dipinggirin biasanya, dipinggirin. Tapi kan kalau Mas Dodit langsung sama Mas Wardi sendiri ya. Tapi nggak enaknya, takutnya gini, kalau saya misalkan ikut reguler, ada yang sakit deh saya, besoknya lagi saya lagi, terus kamu sakit. Memang Kan, saya memang gitu ada. Tapi nggak apa-apa ya. Dan saya juga ada yang baca komentar. Nah ini Mas Dodit juga harus tahu ya, kalau di PSHT itu ada 2 panggilan cuman, Mas sama Dek. Jadi kan bukan banyak manggil Dek Dodit, Dek Dodit. Nah jadi siswa itu dipanggilnya Adek. Siap. Adek. Nah jadi Mas Dodit Saya seneng kok, kelihatan muda. Tapi karena di sini bukan latihan, jadi saya manggilnya Mas, karena beliau lebih tua dari saya nih. Saya harus menghargai. Tapi kalau di tempat latihan saya panggil Dek ini, Dek Dodit ini. Siap Mas. Iya, Jadi Mas. mau nggak mau, terima nggak terima, cuman itulah adanya. Jadi memang di PSHT itu ada adik sama kakak doang sih Mas. Jadi nggak ada pelatih guru. Cuman kalau di luar itu ya tetap normal lagi. Kadang yang salah ini ketika misalkan di latihan dibawa-bawa keluar. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Siswa itu cuman milik pelatih pada saat dia latihan. Ketika di luar latihan, jangan kamu, oh ini milik saya sepenuhnya. Enggak, dia punya keluarga, punya guru-gurunya juga, masih banyak itu. Nggak boleh hak sepenuhnya dimiliki oleh seorang warga PSHT. Enggak, itu punyanya dia ketika pada saat di latihan. Ini harus saya sampaikan walaupun ada yang nggak terima. Terus kedua, ada juga saya membaca komentar nih, ini kenapa rambutnya nggak botak gitu kan? Iya. Sok nggak ketika suruh botak? Iya, enggak sih. Enggak, tapi Ngerasa buat bersalah. saya ini
penampilan itu tidak penting. Saya mau gimana wajah saya ya begitu aja gitu. Tapi jujur ganteng loh sekarang. Wow, makasih. Apa Mas mau Denny. ditampilin foto yang dulu ini? boleh. Aduh, foto Mas Dodit ya. Tapi gini Mas Denny, nggak enaknya kayak netizen kan selalu ngomong, aku pengen Dodit yang dulu. Nah, Aku nggak pengen ya. Dulu tuh saya susah. Iya, Jadi betul. aura-aura kesusahan tuh membuat muka orang begitu Mas Denny. tapi Mas, dari muka yang itu yang membawa rezeki loh. Betul. Tapi kalau disuruh balik lagi kan ya pasti jangan dong gitu. Dan harus bersyukur lah Mas ya. Syukur. Saya mau menjawab masalah botak tadi Mas, Oh, iya. botak atau gundul ya. Sebenarnya gundul atau botak itu bukan kewajiban dalam latihan PSHT. Ini pernah saya bahas di channel saya Mas ya. Karena ada juga yang bertanya kok siswa Mas Denny nggak gundul. Ya saya jawab, saya nggak pernah mau ngurusin rambut dia atau penampilan dia. Tugas saya adalah melatih, mendidik dia menjadi manusia yang baik. Karena mungkin dia punya hak atau malu nih ketika dia gundul kan. Yang penting dia rapi aja. Kayak Mas Dodit nih mungkin karena dia artis, dia tetap harus menjaga stylenya dia. Dan seorang pelatih juga harus mengerti akan hal itu. Jangan pelatih, guru juga ketika misalkan ada muridnya dia yang menjaga penampilan juga, tetap dia harus profesional nih. Mas, ini lebih bukan ke style sih, karena ketika pertama kan kita syuting Mas. Syuting di suatu produksi. Yes. Katakan itu suatu film. Rambut saya kan begini. Kemudian besok lagi dengan adegan yang sama tiba-tiba gundul. Ah, iya. Nggak masuk akal dong. Iya. Sementara itu di situ udah ada kontrak Sini tidak harus sama. boleh merubah penampilan. Betul, iya. Jadi ini masalahnya di pekerjaan dan kalau dipaksakan gundul itu akan menyusahkan produksi yang sudah ada Mas. Betul. Kayak tiba misalkan kemarin Mas Denny kan main lihat nonton film silat Iya. nih dari Ufuk Timur ya. Pertama mungkin pemain cewek ini rambutnya panjang Iya. karena mungkin dia masuk suatu harus cukup pendek. Yes. Adegannya di film Di akhir. beda nanti besok, sekarang hari ini masih harus panjang nih. continuity ya. Adegan besoknya loh kok potongannya segini, gimana ceritanya? Saya paham. Jadi tapi di luar dari itu memang nggak ada aturan yang mewajibkan di ADART, PSAT siswa itu harus gundul. Jadi nggak ada. Diam! Anjing sebelah Mas, maaf Mas. Ada asuh. Jadi sebenarnya ini penontonnya banyak nih Mas ya. Tuh penontonnya tuh. Jadi gitu. Tapi nurut kok. Nurut ya? Nurut. Asuh takut loh sama Mas Dodit. Dibentak nih. Kata-katanya anjing sebelah. Anjing sebelah, tau nggak sebelah Mas Dodit? Oh ya maaf ya sana. Nggak bisa. Tapi pandangannya ke sana ya. Sana. Saya stok nih anjing sebelah. Tapi kok bisa diam anjing itu Mas? Nggak ngerti ya. Mungkin sesama itu tahu bahasanya artinya tahu dia. Diam. Jadi banget. ya itu adalah cuplikan masalah pembahasan rambut ya. Pokoknya Mas Dodit ya namanya siswa tempatnya salah ya Mas. Ya. Jadi jangan ketika ada komentar-komentar netizen, bukan netizen ya, para dulur PSAT yang pedas, ya anggap aja kritikan aja sih, ditanggepin dengan hal-hal positif. Yang pasti mereka pasti sangat cinta sama organisasinya ketika dia berkomentar kayak itu. Pokoknya Mas Dodit sudah mau ikut aja. Nggak ada, saya suka nih, nggak ada yang istimewa yang ikut siswa PSAT, baik artis atau enggak semuanya sama. Ya, betul itu. Tapi ya kita harus publikasi juga, harus kasih tahu nih sebenarnya artis ada yang ikut pencak silat loh, maksudnya gitu, bukan karena artis diistimewakan ya, tapi saya juga nggak minta latihan ditandu gitu. iya. Jadi kayak film nanti. Dan yang upload juga bukan Mas Dodit, tapi Mas Wardi kemarin ya pada saat itu. Jadi jangan salah paham juga. Tapi justru saya ada kebanggaan loh Mas ketika misalkan artis ikut PSAT. Kenapa? Biar mungkin supaya artis-artis lain tuh bisa ikut juga. Oh, ternyata PSAT itu begini loh. Iya. PSAT itu adalah pencak silat. Pencak silat itu adalah tradisi Indonesia. Bela diri asli dari Indonesia yang harus dikembangkan. Mungkin artis-artis lain juga bisa lihat juga kan kayak gitu. Jadi Mungkin itulah salah setelah satu. ngelihat perubahan perut saya, mungkin nanti artis-artis pengen ikut ya. Oh kamu kok kurus iya. Kenapa disiksa? Saya mau ini, ada pertanyaan nggak nih mas-mas yang di belakang-belakang sini nih? Ini Mas,
Nah, tadi kan ngomongin kontra doang ya Mas ya. Ah. Ngomongin pro-nya, kira-kira dari semenjak ada foto itu ada dulur-dulur yang motivasi banget gitu biar Mas Dodit biar cepet jadi atau Jadi ya segi positifnya gimana Mas? Positifnya Tanggapan gitu, tadi kan kita bahas yang jeleknya Kontra doang doang. nih, Iya, iya. kontranya. Dari pro-nya gimana? Oh, kalau pro ya saya lebih semangat dan besar kepala ya. Nggak, saya lebih semangat gitu ya, saya akan latihan gitu terus. Terima kasih buat yang mendoakan yang baik-baik, semoga kuat Mas gitu. Jadi mereka support banget dan itu buat semangat Mas. Ya harapan saya juga Mas Dodit bisa menyelesaikan sampai menjadi warga ya. Betul. Disahkan ya. Amin. Jadi bukan cuman artis paling cari masa, enggak. Cuman kita lihat nih kalau Mas Dodit berarti cari masa mau. Iya. Ini diancam saya nih. ayo. Enggak Mas. Semoga saya nggak berhenti dan kalau masa ya saya juga Udah banyak ya. nggak pengen Buat apa juga nyalon enggak? pilihan gitu, enggak. Saya nggak pengen jadi lurah. Jadi presiden enggak ya? Enggak. Saya mendedikasikan diri saya sebagai aktor komedi Mas. Oh gitu. Ya jadi untuk pilihan-pilihan jangan khawatir. Tapi kalau ada yang nawarin ya janganlah, jangan saya lebih banyak lebih baik yang lain aja. Saya pengen berkomedi terus aja. Siap. Sekali-sekali kalau memang jadi warga berkomedi pakai sakral lu jarang ya. Mantap ya ya. Boleh nggak sih? Kalau udah jadi warga nggak apa-apa Mas, Ya, jadi Mas, memperkenalkan. berkomedi ya boleh. Iya. Saya ini warga PS1 sampai. Mbak ya. Di siswa ada sesi perkenalan Mas. Biasanya hobinya apa? Oh iya iya. Stand up. Iya, Ngomong-ngomong tentang komedi ini, Mas Dodit gimana kalau stand upin pesilat? Wah, jangan nanti saya disuruh kuda-kuda tengah. Wah itu di komentar aja itu Mas 16-an Mas, titip 16 Mas Wati, dan saya tuh nggak tahu 16 itu diapain sih. Jangan dicontohin. Jangan. Jangan dicontohin. Jadi Mas Dodit nggak berani dia stand upin pesilat. Ya nanti kalau sudah jadi saya Boleh, Pak? stand up. Siapa yang kira-kira mau di ini? Ya harus banyak orang. Oh, harus banyak penonton di panggung gitu. Tapi Pak ke pesilatnya ya. Ya kalau sudah jadi kan. Kalau sudah jadi nggak masalah. Ya. Berarti ditunggu ya. Ya. Tunggu ya. Dia sudah nyiapin unek-unek ini. Unek-unek. Ya tapi pokoknya kalau ada yang mau belajar ke Mas Dodit dari anggota PS1 bisa ya. Bisa belajar stand up kan. Dan, Nanti stand up tenang, tetap ada kuda-kuda tengah juga. Nggak ada. tapi ada loh dulur saya satu Mas ya, namanya Mas Istanto, dia Mas Dendut. Katanya dia pernah mau ikut stand up juga. Channel yang terkenal itu. Iya. Ya ampun. Tapi saya tuh bingung loh. Dia tuh orangnya gemeteran juga. Mau ikut stand up gimana itu Mas? Bisa Mas. Jadi karena stand up itu harus jujur ya. Oh, harus natural ya. Iya natural. Kalau gemeter ya bilang ini saya grogi, gemeteran gitu. Jangan so asik tapi gemeter. Wah, kelihatannya sih oke tapi nah. Tapi yang saya suka Mas Dodit itu ketika dia stand up ada cewek gombalannya itu lah ngena banget. Iya. Ajarin Mas. Bisa gombalan itu. Coba ajarin Mas. Misalnya Mas Denny cewek nih. Cewek ya. Anggap Aku aja. gombalin ya? Boleh. Asik. Manggilnya kalau saya cewek kan manggilnya Dek dong. Iya. Ya maaf ya. Mbak aja Mas. Kurang mesra kalau Iya. Mbak nanti jadinya kayak Iya. Tua ya. lebih tua. Dek Denny, Iya. kamu tahu nggak bedanya kamu sama kumbang? Apa itu? Kalau kumbang habis ngisep pergi terbang. Kalau kamu habis ngisep tak sebalik. Tapi jangan sampai yang cowok sama cowok ya. Iya, serem banget. Geli. Geli kalau cowok sama cowok. Traveling. Jangan itu mengerikan banget. Nah, ini pertanyaan saya ini agak sakral Mas. Saya pengen bertanya nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir atau enggak? Ya saya balikin ntar ke para yang di sini kali ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya ini ya. Kapan nih Mas Dodit mau nikah nih? Weh, Telu. Apakah sama Mbak Ci apa enggak nih? iya. Tadi di belakang katanya enggak. Itu bercanda. Mbak Ci. Enggak bercanda gimana? Bercanda. Jadi kita nunggu selesai pandemi Mas. Karena nanti pengennya rencananya itu 7 hari 7 malam. Wih. Malam pertama wayang, malam kedua itu organ tunggal, malam ketiga kuda lumping, malam keempat debus,
Malam kelima organ tunggal lagi karena rame banget kan. Nah, sampai 7 hari sampai diprotes orang-orang. Oh gitu. Jadi Udah dong nikahnya. targetnya sampai diprotes orang. Ya, enggak. Tapi pengennya meriah gitu, tapi Pengennya di meriah. desa. Oh berarti pengennya pokoknya dirayain lah ya mas. Ya? Dirayakan. Tapi kan kalau untuk saat ini kan nggak bisa mas Nggak ya. bisa. Makanya nunggu selesai dulu pandemi. Betul. Karena kalau meriah itu kan nanti ada yang datang bawa uang loh, Mas. Oh gitu. Ya, kalau sepi gini kan nggak ada. Ngumpulin amplop berarti. Betul. Ini politik juga guys. Iya, iya. Itu nganu realita gitu. Kalau pandemi ini memang hemat. Iya. Ya kan pribadnya Insta story gitu kan. Set, udah Virtual. virtual selesai, nggak ada catering. Nah, ini pengeluarannya sedikit, pemasukan juga sedikit. Undangan juga virtual mas. Betul. Kalau nanti selesai pandemi pengennya itu balance gitu antara memeriahkan dan pemasukan Tapi di kampung ya. di kampung. Tapi memang antusias orang kampung tuh luar biasa mas ya. Ya, dan apa-apa murah. Itu yang terpenting ya. Iya. Jangan menikah di Jakarta. Jangan sampai lah pandemi nggak selesai. Aduh. Jangan, pokoknya pandemi harus selesai. Harus Mas. selesai, semua udah pusing ini yo pandemi Iya, ya. kasihan juga pedagang-pedagang kecil juga dia mau berjualan kayak itu mas ya. Betul. Dampaknya pokoknya besar banget ini. Ini Mas Dodit katanya dia ini penasaran dengan sparring pencaksilat ya. Betul. Sebenarnya kalau di PS1 namanya sambung, tapi karena di sini kita nggak bawa sakral lengkap. Lihat aja deh Mas Dodit cuplikan sparring ya, kayak 2 menit 3 menit lah ya. Ntar ada adik-adik saya sini, mas-mas di sini sparring nggak apa-apa ya. Siap 3 menit ya. Wah, keren. boleh. Sih. Jadi ditunggu ya, Mas Dodit akan lihat sparring. Gimana nih sparring dan kaidah-kaidahnya. Siap. Oke, terima kasih. Ditunggu part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.